Dentuman itu bukan sekadar ledakan, itu adalah kematian kosmos itu sendiri. Sebuah alam semesta kecil yang selama ini menjadi meditasi. Shihao hancur berkeping-keping, bukan karena kekuatan luar, tetapi karena gagasan sederhana yang diucapkan dari kegelapan. Tidak pernah ada. Menarik. Gumam Shuqing berdiri di atas sesuatu yang bukan lantai, di dalam ruangan yang bukan ruangan. Jari-jarinya menyentuh hawa dingin yang bahkan konsep dingin pun belum layak menyandangnya. Seorang Immortal Emperor yang terakhir dalam garis keturunannya. Di sisi lain keabadian, Shihao membuka mata. Matanya bukan lagi mata manusia atau bahkan mata dewa. Itu adalah matahari purba yang melihat mundur ke masa lalu dan maju ke semua kemungkinan masa depan. Dan dalam salah satu kemungkinan itu, dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Sebuah titik buta. Sesuatu yang bahkan penglihatannya sebagai Immortal Emperor tidak bisa menembus. Apa ini? Suaranya menggema melintasi dimensi, menghancurkan ribuan realitas paralel hanya dengan getaran nadanya. Panggillah aku tetangga, balas Shuqing, dan tiba-tiba dia berdiri di hadapan Shihao. Bukan bergerak, bukan berpindah, tapi selalu sudah berada di sana, bahkan sebelum Shihao bertanya. Atau lebih tepatnya, tetangga dari tempat yang kamu sebut luar. Shihao mengamati sosok di hadapannya. Shuqing tidak seperti musuh manapun yang pernah dihadapinya. Dia tidak memancarkan aura, tidak memancarkan kekuatan, tidak menunjukkan tanda-tanda kultivasi apapun. Dia hanya ada. Tapi itu justru yang membuatnya paling berbahaya. Kamu bukan dari alam semestaku, kata Shihao, bangkit dari posisi meditasinya. Saat dia berdiri, ribuan bintang lahir dan mati di bayangannya. Kamu bahkan bukan dari multiverse yang mengandung alam semestaku. Shuqing mengangguk, senyum tipis menghias bibirnya. Kami menyebutnya dunia datar, tempat di mana semua narasi kalian, semua alam semesta fiksi, ada sebagai, bagaimana menjelaskannya, sebagai gelembung dalam lautan yang lebih besar. Dan kadang-kadang, gelembung itu bocor. Shihao tidak membuang waktu. Sebagai Immortal Emperor, dia telah melampaui kebutuhan untuk pengujian atau pertanyaan filosofis. Dia mengangkat tangannya dan 10 teknik terhebatnya meluncur sekaligus. 1. Fist of the True Primitive. Tinju yang mengandung kekuatan penciptaan awal 2. Heavenly Art of Evolution. Teknik yang memaksa semua yang disentuhnya untuk berevolusi menjadi bentuk lebih tinggi, kemudian meledak 3. Eye of Annihilation. Pandangan mata yang menghapus konsep-konsep dari realitas 4. Supreme Being Bone Scripture. Serangan yang menggunakan fondasi kultivasinya yang paling awal 5. Time Reversal Curse. Kutukan yang mengirim target mundur ke sebelum mereka ada serangan itu cukup untuk memusnahkan ratusan alam semesta, menghapus semua hukum fisika, dan bahkan membunuh Immortal Emperor lain jika ada. Shuqing mengamatinya datang. Lalu, dia berkedip. Dan semua serangan itu dilupakan. Bukan dihancurkan, bukan diblokir, tapi dilupakan dari keberadaan. Seperti mereka tidak pernah ada dalam sejarah Shihao. Bahkan ingatan Shihao tentang menciptakannya memudar untuk sesaat sebelum kekuatannya sebagai Immortal Emperor mengembalikannya. Bagaimana? Tanya Shihao, pertama kalinya dalam miliaran tahun merasa sesuatu yang mirip dengan keheranan. Kamu bermain dengan hukum, kata Shuqing, mengangkat telapak tangannya. Di atasnya, sebuah bola cahaya kecil berputar-putar. Kamu mengambil hukum yang sudah ada, waktu, ruang, penciptaan, kehancuran, dan menguasainya sampai ke tingkat tertinggi. Itu mengesankan, benar-benar. Dia mengepalkan tangannya dan bola cahaya itu padam. Tapi aku tidak bermain dengan hukum, Immortal Emperor. Aku bermain dengan sesuatu yang lebih mendasar. Dan apa itu? Kebenaran bahwa hukum-hukum itu ada, kata Shuqing sederhana. Authority of Ontology. Otoritas untuk memutuskan apa yang nyata dan apa yang tidak. Shihao menyeringai. Untuk pertama kalinya sejak mencapai puncak Immortal Emperor, tantangan yang sebenarnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya, yang membuat matahari pun tampak seperti lilin, dan dia melepaskan batasan-batasannya. Dunia di sekitar mereka berubah. Mereka sekarang berdiri di atas dataran tak berujung, yang terbuat dari tulang Immortal Kings yang telah dikalahkannya. Langit adalah kanvas darah dari musuh-musuhnya, yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah domain internalnya, dunia yang terbuat sepenuhnya dari kemenangannya. Di sini, kata Shihao, suaranya sekarang menggema dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Akulah hukumnya. Akulah realitasnya. Tidak ada otoritasmu yang berfungsi di sini karena aku menolak keberadaannya. Shuqing mengangguk, terkesan. Domain yang dibangun dari narasi personal, konsep diri yang telah diperkuat hingga menjadi realitas, benar-benar sesuatu. Dia melangkah maju, dan sesuatu yang aneh terjadi. Tulang di bawah kakinya
Berubah. Bukan berubah bentuk atau warna, tapi berubah cerita. Dari tulang Immortal Kings yang dikalahkan Shi-Hao, menjadi tulang Immortal Kings yang mati karena usia tua. Dari bukti kemenangan menjadi bukti ketidakberartian. Tapi kamu lihat, lanjut Sucing, narasi bisa ditulis ulang. Shi-Hao merasakan domainnya mulai goyah. Dia mengerahkan kekuatannya, memanggil semua pencapaiannya, semua budak langit yang telah ditaklukkannya. Ribuan bayangan muncul di sekelilingnya, roh dari tekniknya yang terhebat, senjata legendarisnya, bahkan Gemma dari musuh-musuh terkuatnya. Kumpulan yang mengesankan, komentar Sucing. Dia mengangkat satu jari. Tapi biar aku perkenalkan kamu pada konsep baru, Authority of Erasure. Jarinya membuat gerakan kecil seperti mencoret sesuatu di papan tulis, dan satu persatu bayangan-bayangan itu menghilang, bukan musnah, tapi terhapus, seperti mereka tidak pernah ada dalam sejarah. Bahkan ingatan Shi-Hao tentang mereka memudar. Ingatannya tentang menciptakan teknik 9 evolusi langit, pertempurannya melawan musuh abadi itu, semuanya memudar seperti mimpi di pagi hari. Tidak mungkin, raung Shi-Hao. Sebagai Immortal Emperor, ingatannya, keberadaannya, adalah mutlak. Tidak bisa diubah, apalagi dihapus. Kemungkinan hanyalah hukum lainnya, balas Sucing. Dan seperti yang kubilang, aku tidak bermain dengan hukum. Untuk pertama kalinya, Shi-Hao mundur selangkah. Tapi di dalam retret itu ada kilatan kecerdikan. Sebagai seseorang yang telah berjuang dari dasar kultivasi hingga puncak mutlak, dia tahu satu kebenaran sederhana. Tidak ada yang benar-benar tak terkalahkan. Dia menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia membuka matanya lagi, sesuatu telah berubah. Aku mengerti sekarang, kata Shi-Hao. Suaranya tiba-tiba tenang. Kamu tidak menggunakan kekuatan dari alam semestaku. Kamu menggunakan sesuatu dari luar. Tapi itu berarti kamu harus beradaptasi. Harus menerjemahkan kekuatanmu ke dalam hukum-hukum yang bisa dimengerti di sini. Sucing sedikit mengangkat alisnya. Lanjutkan. Setiap kali kamu menggunakan otoritasmu, lanjut Shi-Hao, mata analitisnya bekerja, ada jeda kecil. Sebuah celah di antara keinginanmu dan manifestasinya. Karena kamu harus memprosesnya melalui filter realitas ini. Dia tersenyum, senyum pertama yang tulus dalam pertukaran ini. Dan itu adalah semua yang kubutuhkan. Shi-Hao menghilang. Bukan bergerak cepat, tapi berhenti ada di satu tempat dan mulai ada di tempat lain secara bersamaan. Dia muncul tepat di hadapan Sucing, tangannya sudah dalam posisi menyerang. Tapi ini bukan serangan fisik biasa. Ini adalah Heavenly Art of Evolution pada tingkat yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Tidak menyerang Sucing, tapi menyerang ruang antara keinginan Sucing dan manifestasinya. Memaksa celah itu berevolusi, berkembang, menjadi sesuatu yang lain. Sucing mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya, ekspresi datarnya pecah oleh tanda kejutan kecil. Otoritas erasure-nya tersendat, terhambat. Pintar, akunya, tapi tidak cukup pintar. Dia tidak mencoba menggunakan otoritas lain. Sebagai gantinya, dia melakukan sesuatu yang sederhana. Dia bertepuk tangan. Tepukan itu tidak bersuara, tapi getarannya tidak bergerak melalui udara. Getarannya bergerak melalui sesuatu yang lebih mendasar, melalui narasi itu sendiri. Shi-Hao terlempar ke belakang, darah. Jika bisa disebut darah, karena itu adalah cairan yang lebih mirip cairan Big Bang, menyembur dari mulutnya. Tapi di dalam kekalahannya, dia tertawa. Jadi itu kekuatanmu yang sebenarnya, tertawanya bergema. Kamu tidak mengendalikan hukum, kamu mengendalikan cerita. Sucing mengangguk. Authority of Narrative, otoritas untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang fiksi. Di duniamu, itu adalah kekuatan tertinggi. Satu masalah, kata Shi-Hao, berdiri lagi. Tubuhnya yang rusak sudah sembuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai Immortal Emperor, dia bisa belajar dari kekalahan, beradaptasi, berkembang. Jika itu cerita yang kita perangi, maka aku punya cerita yang cukup bagus. Dia merentangkan tangannya, dan dunia di sekitar mereka berubah lagi. Tapi kali ini, itu tidak berubah menjadi domainnya. Itu berubah menjadi sesuatu yang lain, menjadi halaman buku. Kata-kata raksasa mengambang di sekitar mereka, mendeskripsikan pertarungan mereka. Lihat, kata Shi-Hao, menunjuk ke sebuah kalimat. Sucing menggunakan Authority of Narrative untuk mengubah cerita Shi-Hao. Kamu mengubah narasi, tapi narasi itu sendiri tercatat. Dan jika tercatat, dia menunjuk ke kalimat lain yang mulai terbentuk. Shi-Hao tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Kisah hidupnya berubah. Bukan perubahan besar, tapi perubahan kecil. Dalam versi baru ini, saat dia menciptakan Heavenly Art of Evolution, ada bug kecil. Sebuah kelemahan yang tidak disengaja yang dia perbaiki milenium kemudian. Tapi, di saat sekarang,
kelemahan itu ada, dan Heavenly Art of Evolution-nya runtuh. Shihao terlempar ke belakang, darah. Jika bisa disebut darah, karena itu adalah cairan yang lebih mirip cairan Big Bang, menyembur dari mulutnya. Tapi di dalam kekalahannya, dia tertawa. Jadi itu kekuatanmu yang sebenarnya, tertawanya bergema. Kamu tidak mengendalikan hukum, kamu mengendalikan cerita. Shuqing mengangguk. Authority of narrative. Otoritas untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang fiksi. Di duniamu, itu adalah kekuatan tertinggi. Satu masalah, kata Shihao, berdiri lagi. Tubuhnya yang rusak sudah sembuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai Immortal Emperor, dia bisa belajar dari kekalahan, beradaptasi, berkembang. Jika itu cerita yang kita perangi, maka aku punya cerita yang cukup bagus. Dia merentangkan tangannya, dan dunia di sekitar mereka berubah lagi. Tapi kali ini, itu tidak berubah menjadi domainnya. Itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Menjadi halaman buku. Kata-kata raksasa mengambang di sekitar mereka, mendeskripsikan pertarungan mereka. Lihat, kata Shihao, menunjuk ke sebuah kalimat. Shuqing menggunakan authority of narrative untuk mengubah cerita Shihao. Kamu mengubah narasi, tapi narasi itu sendiri tercatat. Dan jika tercatat, dia menunjuk ke kalimat lain yang mulai terbentuk. Shihao, Immortal Emperor, menganalisis sifat authority of narrative dan mulai beradaptasi. Maka, itu menjadi bagian dari cerita. Dan begitu menjadi bagian dari cerita, senyum Shihao semakin lebar. Aku bisa mempelajarinya, menganalisanya, dan akhirnya menguasainya. Shuqing melihat dengan mata melebar saat Shihao mulai berubah. Auranya, yang sebelumnya murni kekuatan dan hukum, mulai mengambil kualitas yang berbeda, kualitas naratif. Kamu belajar menggunakan otoritasku? Tanya Shuqing, benar-benar terkejut untuk pertama kalinya. Bukan belajar, perbaiki Shihao. Aku menginternalisasinya, menjadikannya bagian dari ceritaku. Dan dalam ceritaku, aku selalu menjadi pahlawan yang mengatasi rintangan apapun, mempelajari teknik musuh apapun. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah otoritas baru terbentuk di telapak tangannya. Bukan authority of narrative yang asli seperti milik Shuqing, tapi versi yang disaring melalui lensa Immortal Emperor. Versi yang beroperasi dengan hukum, tapi meniru efek naratif. Bagaimana? Tantang Shihao. Masih berpikir ini akan menjadi kemenangan mudah? Shuqing diam untuk sesaat. Lalu dia tersenyum, senyum kecil yang penuh dengan sesuatu yang hampir seperti rasa hormat. Kamu benar-benar luar biasa, Immortal Emperor. Dalam semua pertemuanku dengan makhluk dari berbagai narasi, hanya sedikit yang bisa beradaptasi seperti ini. Kebanyakan tetap terkurung dalam paradigma mereka sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam, sebuah gerakan yang tidak perlu baginya, tapi dilakukan untuk penekanan dramatis. Tapi itu hanya membawamu sejauh ini. Karena kamu hanya menginternalisasikan satu otoritas. Dan aku, Shuqing membuka tangannya, memiliki banyak. Seketika, 10 bentuk cahaya muncul di sekelilingnya, masing-masing mewakili otoritas yang berbeda. 1. Authority of Space-Time, mengendalikan struktur realitas itu sendiri. 2. Authority of Fate, mengendalikan takdir dan kemungkinan. 3. Authority of Concept, mengendalikan ide-ide abstrak. 4. Authority of Memory, mengendalikan apa yang diingat dan apa yang dilupakan. 5. Authority of Identity, mengendalikan siapa dan apa seseorang. 6. Authority of Causality, mengendalikan sebab dan akibat. 7. Authority of Existence, memutuskan apa yang ada dan apa yang tidak. 8. Authority of Paradox, mengizinkan hal-hal yang bertentangan. 9. Authority of Meta, mengendalikan aturan dari aturan itu sendiri. 10. Authority of Nothingness, otoritas untuk mengembalikan segala sesuatu ke ketiadaan. Shihao mengamati 10 otoritas itu, wajahnya serius untuk pertama kalinya. Dia bisa merasakannya. Masing-masing sama mendasarnya seperti authority of narrative. Masing-masing beroperasi pada tingkat realitas yang bahkan belum pernah dia pertimbangkan. Pertanyaan menarik, kata Shuqing, seolah membaca pikirannya. Bisakah Immortal Emperor yang telah menguasai semua hukum dalam alam semestanya mengatasi sesuatu yang beroperasi di luar kerangka hukum sama sekali? Dia tidak menunggu jawaban. Sebagai gantinya, dia melepaskan semua 10 otoritas sekaligus. Dunia berhenti. Bukan berhenti bergerak, tapi berhenti ada dalam pengertian konvensional. Konsep seperti dunia, ruang, waktu, bahkan pertarungan, semua mulai terurai. Didekonstruksi menjadi komponen naratif mereka, lalu didekonstruksi lagi menjadi sesuatu yang lebih mendasar. Shihao merasa identitasnya sendiri mulai terurai. Ingatannya tentang menjadi anak ajaib, perjalanannya sebagai kultivator,
pencapaiannya sebagai Immortal Emperor. Semua itu mulai terlepas seperti benang dari kain. Setiap otoritas menyerang aspek berbeda dari keberadaannya. Authority of Memory menghapus masa lalunya. Authority of Identity mengaburkan siapa dia. Authority of Causality memutus hubungan antara tindakannya dan hasilnya. Authority of Existence mempertanyakan apakah dia pernah ada sama sekali. Untuk pertama kalinya sejak mencapai puncak, Shi Hao merasakan sesuatu yang mirip dengan ketakutan. Bukan takut mati, kematian adalah konsep yang terlalu kecil baginya. Tapi takut dilupakan, takut menjadi tidak pernah ada. Tapi dia adalah Shi Hao, anak ajaib, yang ditakdirkan, Immortal Emperor. Dan dalam momen kehancuran total itu, dia menemukan sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang bahkan lebih dalam daripada ingatannya, identitasnya, atau keberadaannya. Di tengah badai dekonstruksi naratif, di tengah kehancuran total dari segala yang dia ketahui, Shi Hao menemukan titik kecil yang tetap tidak berubah. Sebuah kebenaran sederhana yang bahkan Authority of Existence tidak bisa sentuh, karena itu ada sebelum eksistensi itu sendiri. Aku ada, gumamnya, suaranya hampir tidak terdengar di tengah badai dekonstruksi. Tapi kata-kata itu tidak lenyap. Mereka menggema, bukan melalui udara, tapi melalui sesuatu yang lebih dalam. Aku ada, katanya lagi, lebih keras kali ini. Di sekelilingnya, dekonstruksi mulai melambat. Authority of Existence, Shuqing, bertemu dengan perlawanan dari sesuatu yang mendasar. Aku ada, raung Shi Hao, dan dari dalam dirinya, sebuah cahaya muncul. Bukan cahaya biasa, tapi cahaya dari narasi yang tidak terbatas. Cahaya dari kebenaran sederhana yang tidak bisa disangkal. Kesadaran diri. Shuqing mengerutkan kening. Kesadaran diri yang mengakar, menarik. Tapi itu hanya menunda yang tak terhindarkan. Tapi Shi Hao tidak selesai. Aku ada, dan karena aku ada, aku mengalami. Dan karena aku mengalami, aku belajar. Dan karena aku belajar, cahaya di sekelilingnya mulai berubah bentuk. Mulai meniru otoritas yang menyerangnya. Aku menjadi. Seketika, Shi Hao bukan lagi hanya Shi Hao. Dia menjadi Shi Hao yang telah mengalami Authority of Memory, dan karena itu mengembangkan kekebalan terhadapnya. Dia menjadi Shi Hao yang telah mengalami Authority of Identity, dan karena itu memahami sifat identitas lebih dalam dari Shuqing. Dia menjadi Shi Hao yang telah mengalami semua 10 otoritas sekaligus. Dan dalam pengalaman itu, dia menemukan sesuatu yang baru, otoritas ke-11. Authority of Experience, otoritas untuk menginternalisasikan dan menguasai apapun yang dialami. Shuqing mundur selangkah, benar-benar terkejut. Itu tidak mungkin. Bahkan di antara living gods, hanya sedikit yang bisa mengembangkan otoritas baru. Tampaknya, kata Shi Hao, sekarang berdiri tegak meskipun tubuh naratifnya hampir hancur total. Kamu meremehkanku. Kamu pikir karena aku dari narasi yang lebih rendah, aku tidak bisa mencapai ketinggianmu. Dia melangkah maju. Dan dengan setiap langkah, otoritas barunya tumbuh lebih kuat. Tapi kamu lupa sesuatu yang mendasar. Pahlawan dalam cerita selalu mengatasi rintangan. Itu adalah hukum naratif yang bahkan kamu tidak bisa hindari. Untuk beberapa saat, kedua petarung itu diam, saling mengukur. Keseimbangan kekuatan telah bergeser. Shuqing masih memiliki 10 otoritas asli, masing-masing lebih berpengalaman dan lebih halus daripada Authority of Experience Shi Hao yang masih baru. Tapi Shi Hao sekarang memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat yang tidak dimiliki Shuqing. Shuqing adalah produk akhir dari sistemnya, living god yang telah mencapai puncak dan menguasai semua otoritasnya. Tapi Shi Hao adalah perjalanan itu sendiri, tidak pernah puas, selalu belajar, selalu berkembang. Kami berada di jalan buntu, kata Shuqing akhirnya. Aku bisa menghancurkanmu, tapi itu akan memakan waktu dan usaha yang tidak dapat dibayangkan. Kamu bisa beradaptasi dengan seranganku, tapi tidak bisa benar-benar mengalahkanku. Shi Hao mengangguk, masih waspada. Jadi apa yang kamu usulkan? Pertarungan terakhir, jawab Shuqing. Satu serangan dari masing-masing kita. Tidak ada pertahanan, tidak ada penghindaran. Semua yang kita miliki difokuskan menjadi satu pukulan. Yang menang, menang. Shi Hao mempertimbangkannya. Itu berisiko. Dalam pertukaran langsung seperti itu, otoritas yang lebih berpengalaman Shuqing mungkin mengungguli kemampuan adaptifnya. Tapi itu juga kesempatan untuk mengakhiri ini. Setuju, kata Shi Hao. Tapi dengan satu syarat, kita melakukannya di ruang netral, di luar narasi kita berdua. Shuqing mengangguk. Ruang antara, tempat di mana tidak ada cerita yang berkuasa. Dia membuat gerakan tangan, dan dunia yang sudah hancur di sekitar mereka menghilang. Mereka sekarang berdiri di ruang putih tak berujung, bukan putih sebagai warna, tapi putih sebagai ketiadaan. Tidak ada lantai, tidak ada langit, tidak ada konsep apapun.
Di sini, kata Shuqing, tidak ada yang memberi kita keuntungan, hanya kekuatan murni kita sendiri. Kedua petarung itu bersiap. Shuqing mengumpulkan semua 10 otoritasnya, memadatkannya menjadi satu titik di telapak tangannya. Titik itu berwarna hitam, bukan hitam sebagai ketiadaan cahaya, tapi hitam sebagai ketiadaan segala sesuatu. Bahkan melihatnya menyakiti pikiran. Shihao melakukan hal yang sama, mengumpulkan semua kekuatannya, bukan hanya authority of experience barunya, tapi semua yang pernah dia pelajari, semua yang pernah dia alami, dari teknik kultivasi pertamanya hingga pencapaiannya sebagai Immortal Emperor. Dia memadatkannya menjadi bola cahaya putih murni, cahaya keberadaan murni. Mereka saling memandang, dan dalam pandangan itu ada pengakuan. Apapun hasilnya, mereka adalah dua makhluk yang telah melampaui batas mereka masing-masing, mencapai ketinggian yang bahkan tidak terbayangkan oleh rekan-rekan mereka. Siap? Tanya Shuqing. Siap, jawab Shihao. Authority of Total Deconstruction. Raung Shuqing melepaskan titik hitamnya. Itu tidak bergerak melalui ruang, karena tidak ada ruang untuk dilalui. Itu hanya terjadi, di mana-mana sekaligus. Dekonstruksi total dari segala sesuatu yang menyentuhnya, turun ke tingkat naratif yang paling mendasar. Experience beyond limits. Balas Shihao, melepaskan bola cahayanya. Itu adalah pengalaman murni, tidak terbatas, tidak terhalang, tidak terbatas. Pengalaman yang bisa menginternalisasi dan menguasai apapun, bahkan dekonstruksi total. Dua kekuatan bertabrakan, dan untuk sesaat tidak terjadi apa-apa, hanya diam sempurna. Lalu, dunia putih mulai retak. Bukan retak fisik, tapi retak naratif. Cerita-cerita mulai bocor ke dalam. Cerita dari semua alam semesta, semua narasi, semua kemungkinan. Pahlawan dan penjahat, dewa dan iblis, makhluk yang tidak bisa dipahami, semua mulai muncul di sekitar mereka. Kekuatan kedua petarung itu begitu besar sehingga merobek batas-batas ruang antara, menciptakan pusaran naratif yang menyedot segala sesuatu. Shuqing mengerahkan semua kekuatannya, mencoba mempertahankan authority of total deconstruction-nya. Tapi dia merasakan sesuatu yang aneh. Authority of experience Shihao belajar. Bahkan saat didekonstruksi, itu belajar bagaimana didekonstruksi dan mulai mengembangkan kekebalan, mulai beradaptasi. Tidak mungkin, raung Shuqing. Tidak ada yang bisa beradaptasi dengan dekonstruksi total. Kamu salah, balas Shihao, meskipun dia juga berjuang. Total deconstruction Shuqing memang mengerikan, bahkan authority of experience-nya kesulitan mengatasinya. Karena ada satu hal yang tidak bisa didekonstruksi. Apa itu? Desis Shuqing. Proses adaptasi itu sendiri, jawab Shihao. Jika kamu mendekonstruksi kemampuan untuk beradaptasi, kamu hanya membuatnya beradaptasi dengan didekonstruksi. Itu adalah paradoks. Dan paradoks tidak bisa didekonstruksi. Shuqing menyadarinya saat dia mengatakannya. Authority of total deconstruction-nya bertemu dengan authority of experience Shihao, dan karena yang terakhir bisa beradaptasi dengan apapun, termasuk dekonstruksi, itu menciptakan lingkaran tak terhingga. Dekonstruksi menyebabkan adaptasi, yang menyebabkan dekonstruksi yang lebih kuat, yang menyebabkan adaptasi yang lebih kuat, dan seterusnya. Dan dalam lingkaran tak terhingga itu, sesuatu mulai terbentuk. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang bukan milik Shuqing atau Shihao, tapi produk dari pertemuan mereka. Lingkaran dekonstruksi dan adaptasi tumbuh semakin cepat, semakin kuat, sampai mencapai titik kritis. Dan pada titik itu, segalanya berhenti. Kedua kekuatan itu tidak saling menghancurkan. Tidak ada yang menang. Sebagai gantinya, mereka bergabung. Authority of Total Deconstruction, Shuqing, dan Authority of Experience. Shihao menyatu menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Authority of Transcendence, otoritas untuk melampaui batas apapun, termasuk batas antara konstruksi dan dekonstruksi, antara pengalaman dan ketidaksadaran, antara ada dan tidak ada. Otoritas baru itu meledak keluar dari mereka, mengisi seluruh ruang antara. Dan saat melakukannya, itu mengubah segalanya. Shuqing dan Shihao berdiri di tengah ledakan itu, melihat dengan takjub saat realitas di sekitar mereka berevolusi. Ruang antara tidak lagi putih kosong. Sekarang itu adalah segala sesuatu. Semua narasi yang mungkin, semua alam semesta yang mungkin, semua realitas yang mungkin, ada di sana sekaligus, tumpang tindih, saling terkait. Kita menciptakan sesuatu, gumam Shuqing, melihat tangannya. Dia bisa merasakannya. Authority of Transcendence itu bukan miliknya atau Shihao. Itu milik mereka berdua, produk dari pertemuan mereka. Shihao mengangguk, sama takjubnya. Kita melampaui diri kita sendiri, bersama-sama. Mereka saling memandang, dan kali ini tidak ada permusuhan di mata mereka. Hanya rasa hormat yang dalam,
Pengakuan bahwa mereka telah mendorong satu sama lain melampaui batas apapun yang bisa dicapai sendirian. Jadi, kata Shuqing akhirnya, siapa yang menang? Shi Hao mempertimbangkannya. Menurut syarat awalmu, tidak ada yang menang, tapi menurut pertumbuhan kita, kita berdua menang. Shuqing tersenyum. Senyum tulus pertama dalam pertukaran mereka. Sepertinya memang begitu. Dia melihat ke sekeliling realitas baru yang telah mereka ciptakan. Authority of Transcendence. Itu bahkan melampaui Living God, melampaui Immortal Emperor. Ini adalah sesuatu yang lain sama sekali. Kita harus memberinya nama, usul Shi Hao. Shuqing memikirkannya. Bagaimana dengan Sovereign of Genesis? Karena dari pertemuan kita, sesuatu yang baru lahir. Genesis Sovereign, ulang Shi Hao, menguji kata-katanya. Ya, itu cocok. Dia melihat Shuqing. Jadi apa sekarang? Kita tetap berperang? Atau kita menjelajahi ini bersama? Selesaikan Shuqing. Kita telah mencapai ketinggian baru, akan sia-sia untuk kembali berperang seperti anak kecil setelah ini. Shi Hao mengangguk setuju. Sebagai Immortal Emperor, dia selalu mencari tantangan baru, batas baru untuk dilampaui. Dan di sini, di realitas baru ini, dengan otoritas baru ini, ada seluruh alam batas untuk dijelajahi. Mari kita menjadi yang pertama, usul Shi Hao. Yang pertama, Genesis Sovereigns. Lihat sejauh apa kita bisa melampaui. Shuqing mengulurkan tangannya. Bersama? Shi Hao menjabatnya. Bersama. Dan saat tangan mereka bertemu, Authority of Transcendence bereaksi. Itu mengelilingi mereka, mengangkat mereka ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi lagi. Mereka tidak lagi Living God atau Immortal Emperor. Mereka adalah sesuatu yang lebih, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka menjadi titik awal dari siklus baru. Genesis Sovereigns pertama. Dan dari pertemuan mereka, multiverse baru akan lahir. Multiverse di mana narasi tidak terbatas, di mana batas-batas hanya ada untuk dilampaui, di mana setiap pertemuan menciptakan sesuatu yang baru. Bulan-bulan berlalu, atau mungkin abad, atau mungkin sekejap, karena waktu berarti sedikit di tingkat mereka yang baru. Shuqing dan Shi Hao duduk di puncak menara yang terbuat dari kemungkinan yang dipadatkan, melihat ke bawah ke realitas baru yang mereka bantu ciptakan. Kamu tahu, kata Shuqing, dalam narasi aslimu, kamu akhirnya mengalahkan semua musuhmu, menjadi penguasa tertinggi. Shi Hao mengangguk. Dan dalam narasimu, kamu menjadi Living God, menguasai semua otoritas. Tapi ini, Shuqing membuat gerakan luas dengan tangannya. Ini lebih baik. Shi Hao setuju. Karena di sini tidak ada akhir. Selalu ada sesuatu yang lebih untuk dicapai. Selalu ada batas baru untuk dilampaui. Mereka diam untuk beberapa saat, menikmati kebersamaan yang aneh ini. Dua mantan musuh, sekarang rekan. Mungkin bahkan teman. Pertanyaan, kata Shi Hao tiba-tiba. Jika kita bertarung lagi sekarang, siapa yang akan menang? Shuqing mempertimbangkannya. Dengan Authority of Transcendence yang kita bagi, tidak ada yang akan menang. Kita akan terus melampaui satu sama lain dalam lingkaran tak terhingga. Tapi secara teknis, lanjut Shi Hao dengan senyum licik. Jika kita harus memilih pemenang berdasarkan pertarungan pertama kita, kamu mengusulkan pertarungan sampai mati, dan kita mengakhirinya dengan jalan buntu. Jadi secara teknis, tidak ada pemenang. Shuqing mengangguk. Tapi jika kita harus memilih, aku akan mengatakan itu adalah hasil imbang. Hasil imbang, setuju Shi Hao. Tapi hasil imbang yang membawa kita ke sini, ke sesuatu yang lebih besar. Mereka saling memandang, dan dalam pandangan itu, ada pengertian. Mereka telah melalui api peperangan bersama-sama, dan keluar di sisi lain sebagai sesuatu yang lebih besar. Tidak perlu ada pemenang atau pecundang. Hanya dua makhluk yang telah menemukan, dalam konflik mereka, sesuatu yang bernilai lebih dari kemenangan. Untuk hasil imbang, kata Shuqing, mengangkat gelas yang terbuat dari kemungkinan yang dipadatkan. Untuk hasil imbang, balas Shi Hao, menyentuhkan gelasnya. Dan di realitas baru di bawah mereka, bintang-bintang lahir, hidup, dan mati. Setiap kematian menciptakan kehidupan baru. Setiap akhir adalah awal baru. Dan dalam siklus tanpa akhir itu, dua sovereign duduk bersama. Selamanya berteman, selamanya setara, selamanya melampaui.